Bang. Ya, saya bukan menyombongkan diri, maksudnya. Setiap orang tuh kan punya kelebihan dan kelemahan, Bang. Ya, mungkin dibanding lawyer-lawyer lain, ya kita nggak ngomong Hotman lah. Hotman mungkin sama saya satu kelas. Tapi kalau lawyer-lawyer lain kan mungkin mereka nggak punya uang sebanyak saya dan Hotman. Itu kelebihan Saya kami. banyak juga, Bang. Oh iya, siap. Apa yang saya, Bang? Iya nih, gue demen nih. Singa, singa, gila lo. Jadi kita melihat kelebihan kita dari punya uang ini kan kita mau bagi orang lain boleh, Bang. Siap. Jadi misalnya gini, Bang, saya punya adik, contoh kemarin itu, Bang. Adik saya berantem sama mamanya, Bang. Siap. Berantem masalah duit. Karena kenapa? Mamanya kasih uang ke anaknya dia di situ untuk keperluan tertentu, sekolah, Bang. Dia nggak pakai buat sekolah, Bang. Dia pakai buat pacaran. Uang sekolahnya itu dia pakai buat pacaran. Berantem, Bang, pukul-pukulan. Kita ngelihat anak nggak, Bang? Kagak dong. Nah, kalau kita lihat ke situ masalahnya apa? Apakah penyalahgunaan? Gua kasih lu buat ke sono. Enggak kan? Masalah dia adalah uang. Betul. Saya bilang, ya sudah tante, karena tante saya bilang, tante udah jangan dipukul lagi anaknya. Ini saya ada uang 1 juta, saya kasih ke tante untuk gantiin nih, ya kan, buat dia bayar uang sekolah. Apakah saya menyombongkan diri? Kan saya mau menyelesaikan, itu solusinya, ya kan. Nah, hal yang sama maksud saya dengan donasi. Orang yang keberatan donasinya dipakai untuk bayar utang wawa, tunjukkan bahwa kamu ngasih donasi dan kamu keberatan. Saya gantikan. Bukan saya mau menyombong loh. Supaya kenapa? Supaya nggak usah ada pembicaraan miring lagi keluar bahwa mereka keberatan ini, keberatan itu. Itu maksud saya di situ aja sebenarnya, Bang. Padahal sorry, Bang, gitu loh. Uang juga bukan uang seberapa. Kalau kita ngomong 100 juta nggak bikin kaya, Bang. 100 juta ini cuma satu patung ini doang, Bang. Itu saya patung ada puluhan itu, Bang. Ya kan? Jadi maksud saya it's okay lah saya kasih patung satu ke orang gitu kan. Di Saya situ. kasih bacaan kesayangan saya. Ya. Saya ini belajar di Amerika. Saya belajar di Amerika, saya liberalis. Saya bukan tipe orang yang suka jilat pantat orang. Walaupun itu klien kita sendiri, saya nggak mau jilat pantat dia. Di situ dalam hal benar-benar salah-salah. Saya melihat dalam hal ini Bapak Riki Sitohang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia? Ada perbedaan antara kalau saya bilang, Novi, kamu adalah pelacur. Nah, kalau saya bilang Novi, kamu adalah pelacur, saya berarti nuduh dia pelacur. Tapi pertanyaan saya adalah, ini uang dari mana? Apakah dari menjual diri? Kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan di situ. Jadi kalau kita nanya, ini Alvin punya rumah dari mana ya? Alvin korupsi atau apa? Nggak masalah, orang nanya kok. Ya kita tinggal kasih tahu, kalau kita nggak korupsi kenapa kita mesti takut dong? Tinggal jawab aja, enggak kok. Uang ini bukan dari hasil saya menjual diri, tapi uang ini hasil dari saya YouTuber. Selesai. Di situ. Jadi jangan dipelintutin ya. Saya nggak ada pernah bilang Novi itu adalah pelacur. Saya menanyakan dari mana dia punya uang bisa beli rumah mewah di situ. Karena rumah mewah ini miliaran udah pasti. Mobil Alphard 1 miliar saja pasti ada. Ya, udah berapa tuh? Misalnya 5 miliar, anggap ODGJ 15 orang, kalau satu orang 30 juta sebulan, udah setengah miliar satu bulan di situ. Ya, saya meragukan dengan jumlah subscriber dia yang masih jutaan itu bisa menghasilkan uang segitu. Ya kan? Kalau memang saya salah, coba buktikan, kita audit aja keuangan Novi. Iya toh? Audit keuangan yayasan nih masuknya sekian, ininya sekian. Jadi jangan sampai ada pemikiran buruk orang. Orang normal loh, Pak, berpikiran buruk. Saya aja dulu sebelum orang tahu saya lawyer terkenal, dia bingung. Hari ini Alvin beli Mercy, besok BMW X5 baru 1,7. Dia bilang ini merah tuyul atau narkoba. Nanya dia, tapi kan normal lah. Tetangga juga pasti kalau ngelihat kita tiba-tiba besok ganti mobil, normal pikiran buruk, tapi nggak nuduh loh. Normal. Situ. Itu, Bang. Iya, Kak, sorry. Bang, ini kan abang buat statement nih Iya. kan, atau dugaan, tapi kan pernah terjadi juga loh profil masalah menuduh dugaan-dugaan dia make, dia mobil dan akhirnya minta maaf. Ada mindset ke situ nggak nih, Bang? Karena kan Kalau saya nggak pernah menuduh ke situ sih, Bang. Yang nuduh dia pakai itu Ardilo. Iya. Kalau setahu saya kan, sama yang dia pakai, dia apa, itu memang dia salah karena dia cara ngomongnya dia salah, dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya luruskan, Bang. Silakan. Maaf, bukan RD Lau salah, tapi RD Lau keliru.
Karena menurut Undang-Undang Nomor 48 ya tentang kewenangan hakim, bahwa setiap yang tertuduh, setiap tersangka, setiap terduga belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang verdict atau inkrah. Betul. Artinya di sini RD Law juga masih mengedepankan azas presumption of innocence. Masalah pemikiran-pemikiran dia yang mengagitasi pikiran dia yang dikeluarkan melalui mulutnya itu istilahnya itu juga nanti akan diuji di pengadilan. Jadi orang belum tentu bersalah. Tapi mekanisme peradilan itu yang harus ditempuh sesuai dengan administrasi hukum. Tapi kan dia sudah membuktikan dengan mengecek rambut dan cek darah Bang bahwa dia bukan pemakaian narkoba. Ya kalau bukan itulah jawabannya, kan bilang tadi presumption of innocence tidak bisa dijadikan acuan untuk memenjarakan orang, karena sekarang rakyat ini bebas berbicara. Rakyat itu ada undang-undang keterbukaan publik yang diciptakan oleh pemerintah. Jadi buat apa ada undang-undang keterbukaan publik kalau kita ini mau bicara masih dikangkangi? Buat apa ada reformasi? Itulah pentingnya kita memahami daripada ajas umum reformasi tersebut gitu loh. Dan juga setahu saya di lo sudah minta maaf ya, Bang ya. Udah minta maaf. Jadi berdasarkan per Kapolri mungkin teman-teman juga tahu kalau sudah minta maaf itu seharusnya pidana udah nggak jalan dan diselesaikan secara restoratif justice. Itu per Kapolri ya. Gitu loh. Jadi kita ikutin aja sesuai dengan yang berlaku. Kalau saya nggak pernah menuduh karena kalimat saya sangat jelas apakah di situ. Kecuali dia nggak ngerti bahasa Indonesia ya sudahlah. Oke.